Sobat Belajar, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri menganalisis 12 materi penting dalam pelajaran bahasa Indonesia, di mana setiap materi memiliki peran unik dalam membentuk kemampuan berbahasa yang utuh, mulai dari menyimak, berbicara, hingga menulis. Yuk kita mulai! Pernah mikir gak kenapa di SD kita belajar bahasa Indonesia dari menyapa sampai pidato? Nih, aku jelasin secara singkat ya guys. Kita awali dengan deskripsi benda, yaitu kemampuan menggambarkan suatu objek secara rinci. Siswa belajar menyebutkan ciri-ciri bentuk, warna, fungsi, dan tekstur sebuah benda dengan kalimat yang jelas dan menarik. Selanjutnya ada identifikasi diri. Materi ini membantu siswa untuk mengenali dan memperkenalkan diri, mulai dari nama lengkap, alamat, hobi, hingga cita-cita. Ini penting dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, yang ketiga ada kalimat sapaan. Mengajarkan tata cara menyapa yang sopan dalam berbagai situasi seperti bertemu guru, teman, atau orang yang lebih tua. Ini memperkuat keterampilan sosial dan sopan santun dalam komunikasi sehari-hari terhadap siswa. Selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Di sini siswa belajar bagaimana menyusun percakapan pembuka, penutup dalam sebuah cerita atau drama. Kemampuan ini sangat penting dalam dunia teater dan storytellingnya untuk siswa. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis membaca, di mana jenis-jenis membaca ini mengajarkan cara membaca sesuai tujuan seperti membaca intensif untuk memahami isi teks, membaca sekilas untuk mencari informasi dengan cepat, atau membaca nyaring untuk dilatih artikulasi dan intonasinya terhadap siswa. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis membaca, di mana jenis-jenis membaca ini mengajarkan cara membaca sesuai tujuan seperti membaca intensif untuk memahami isi teks, membaca sekilas untuk mencari informasi dengan cepat, atau membaca nyaring untuk dilatih artikulasi dan intonasinya terhadap siswa. Selanjutnya ada materi ketujuh, yaitu menulis tegak bersambung, di mana menulis tegak bersambung ini didasari keterampilan menulis halus. Latihan ini membantu meningkatkan ketelitian, kerapihan tulisan, serta mengasah motorik halus siswa sejak dini. Selanjutnya kita masuk ke materi 8, yaitu ringkasan, di mana kita belajar tentang ringkasan. Di sini siswa kita ajak untuk memahami inti dari suatu bacaan dan menuliskannya kembali secara singkat, padat, dan jelas tanpa mengubah makna aslinya. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-9, yaitu parafrase, di mana parafrase ini berbeda dengan ringkasan. Parafrase adalah menyampaikan kembali isi suatu teks dengan kalimat sendiri, tapi tetap mempertahankan makna ini. Makna ini juga mengasah kemampuan memahami dan mengekspresikan ulang informasi secara kreatif. Selanjutnya materi ke-10, yaitu surat resmi dan surat pribadi, di mana surat resmi dan surat pribadi ini mengajarkan perbedaan struktur dan bahasa dalam komunikasi tertulis, formal dan non-formal. Siswa dikenalkan pada bagian-bagian surat, seperti tanggal, alamat, salam pembuka, isi, dan penutup. Selanjutnya kita masuk ke materi 11, yaitu formulir dan kwitansi, di mana materi formulir dan kwitansi ini siswa belajar cara mengisi berbagai dokumen sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk formulir pendaftaran, formulir identitas, hingga kwitansi pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu naskah pidato, di mana naskah pidato ini mengajarkan siswa menyusun teks pidato secara sistematis, mulai dari pembukaan, isi, hingga penutup, sekaligus melatih kemampuan berbicara di depan publik
dengan percaya diri. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi semua materi ini saling terhubung, dari mengenal diri sendiri, menyapa dan berdialog, membaca, menulis, hingga berkomunikasi secara formal, semuanya membentuk kompetensi literasi bahasa yang utuh. Dengan memahami dan memadukan 12 materi ini, kita bukan hanya menjadi pelajar bahasa Indonesia yang baik, tetapi juga menjadi penyampai pesan yang efektif, sopan, dan cerdas dalam berbagai konteks kehidupan. Jadi, belajar bahasa Indonesia itu bukan cuma soal teori, tetapi juga soal cara kita berpikir, berbicara, dan menjadi pribadi yang lebih cerdas. Yuk kita asah bahasamu, karena dari kata kita bisa mengubah dunia.